I just had to let you know you're Halo teman-teman, pernah gak sih kita kepikiran kalau logam seperti nikel itu ternyata bisa masuk ke dalam tubuh kita setiap hari? Nah, padahal tanpa kita sadar itu, nikel itu ada di makanan, udara, bahkan benda yang sering kita pakai loh. Nah, di video kali ini kita itu akan bahas sama-sama bagaimana nikel itu bisa masuk ke dalam tubuh, bagaimana proses metabolisme dan penyebarannya, sampai dengan dampaknya bagi kesehatan kita. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita ketahui dulu itu adalah definisi dari nikel itu sendiri, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwa nikel itu termasuk ke dalam salah satu logam berat yang banyak ditemukan di lingkungan kita, baik itu di tanah, air, maupun pada udara. Nah, dalam jumlah yang sangat kecil, nikel itu memang bisa ditemukan dalam tubuh manusia. Namun, nikel itu bukan logam esensial utama, sehingga tubuh itu tidak memiliki kebutuhan khusus terhadapnya. Nah, ketika kadarnya itu melebihi batas normal, teman-teman, nikel itu dapat bersifat toksik dan dapat berpotensi mengganggu sistem biologis dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber dari nikel itu. Jadi, nikel itu bisa berasal dari berbagai sumber di sekitar kita. Contohnya, itu dari makanan, seperti coklat, kacang-kacangan, biji-bijian, yang secara alami itu dapat mengandung nikel dalam jumlah tertentu. Nah, selain itu juga, air minum juga bisa menjadi sumber, terutama jika terjadi kontaminasi dari lingkungan ataupun pipa. Nah, selain itu juga, udara juga dapat menjadi sumbernya, khususnya di daerah industri ataupun area dengan polusi yang tinggi. Nah, tidak hanya itu, benda sehari-hari kita yang seperti perhiasan, kancing baju, ataupun jam tangan juga dapat menjadi sumber paparan melalui kontak langsung. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih mengenai bagaimana sih mekanisme masuknya nikel dalam tubuh kita. Jadi, nikel itu dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui 3 jalur utama. Nah, yang pertama itu melalui pernapasan. Jadi nikel itu dalam bentuk partikel halus itu dapat terhirup dan masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, jalur ini itu sering terjadi pada lingkungan dengan paparan yang tinggi. Nah, yang kedua itu bisa melalui makanan dan minuman. Jadi nikel itu akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan diserap di usus. Nah, jalur ini itu merupakan jalur yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang ketiga itu bisa melalui kulit. Nah, terutama pada individu yang dia itu mempunyai kulit yang sensitif. Jadi kontak dengan benda yang mengandung nikel itu dapat menyebabkan reaksi yang lokal. Selanjutnya, adapun metabolisme dari nikel itu setelah masuk ke dalam tubuh, nikel itu biasanya berada dalam bentuk Ni12 yang bersifat larut. Jadi ion ini itu akan diserap oleh sel-sel tubuh melalui usus atau paru-paru, kemudian akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, di dalam darah itu nikel itu akan berkaitan dengan protein seperti albumin, sehingga dapat diangkut ke berbagai jaringan. Karena tubuh itu juga tidak memiliki sistem penyimpanan khusus untuk nikel, jadi logam ini tuh tidak terakumulasi dalam bentuk yang stabil, melainkan dia itu cenderung berada dalam sirkulasi sebelum akhirnya dikeluarkan. Nah, adapun distribusi dari nikel itu setelah berada dalam aliran darah, nikel itu akan didistribusikan ke berbagai organ tubuh. Nah, organ yang paling sering terpapar itu antara lain adalah hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Nah, distribusi ini itu dipengaruhi oleh jalur masuk serta lamanya paparan. Nah, ginjal itu seperti kita ketahui teman-teman, dia itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur kadar nikel. Karena organ itu berperan dalam proses filtrasi dan pembuangan zat asin dari tubuh kita. Nah, kemudian sebagian besar nikel itu akan dikeluarkan melalui urin sebagai jalur utama ekskresi. Selain itu juga sejumlah kecil itu juga dapat dikeluarkan melalui fases ataupun keringat. Nah, proses ini itu berlangsung cukup cepat, terutama jika paparannya itu tidak terlalu tinggi. Nah,
kemampuan tubuh dalam mengekskresikan nikel ini tuh menunjukkan adanya mekanisme alami dalam menjaga keseimbangan logam dalam tubuh kita, teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih dampak yang ditimbulkan apabila kita terpapar oleh nikel terhadap tubuh kita? Jadi dalam jumlah kecil, nikel itu umumnya tidak menimbulkan gangguan yang tinggi ya. Namun paparan dalam jumlah yang besar ataupun dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan berbagai efek negatif. Nah, efek yang paling umum itu adalah alergi kulit atau dermatitis kontak. Itu yang ditandai dengan gejala rasa gatal ataupun kemerahan. Nah, selain itu, paparan melalui udara juga dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Nah, dalam kondisi tertentu juga nikel itu dapat mempengaruhi kerja enzim dan protein sehingga dapat mengganggu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, selain itu juga paparan kronis bahkan dapat meningkatkan risiko gangguan pada organ kita. Nah, sebagai kesimpulan di sini teman-teman, nikel itu merupakan logam yang banyak ditemukan di lingkungan dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai jalur yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jadi tubuh itu dapat mampu mengolah nikel dalam jumlah yang kecil melalui proses metabolisme dan ekskresi. Namun jika paparannya itu terjadi secara berlebihan, dampaknya itu dapat mengganggu kesehatan kita. Nah, karena itu pentinglah untuk kita tetap waspada terhadap berbagai sumber-sumber paparan nikel dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.